Halo teman-teman, terutama moms and dads. Hari ini saya mau break dulu bicara seputar fotografi dan bisnis. Kali ini saya mau bahas tentang mainan anak. Kalau teman-teman baru pertama kali lihat video saya biasanya buat video tips seputar fotografi, digital marketing, dan juga bisnis atau entrepreneurship. Dan kadang-kadang juga sesuatu yang off topic dan refreshing seperti ini. Jadi jangan lupa subscribe ke channel saya supaya nggak ketinggalan video terbaru saya. Kenapa mau ngomongin mainan anak? Karena terus terang sejak pandemi dan sekolah ditutup, saya harus jadi guru part-time di rumah buat anak saya yang masih kecil. Saya rasa mom and dads juga punya pengalaman yang sama dengan saya ya, dan bisa merasakan tantangan mengajar anak kita di rumah. Bener nggak? Coba kasih komen di bawah ya. Saya pengen tahu pengalaman-pengalaman moms and dads. Salah satu kekhawatiran saya adalah screen time atau waktu yang dia habiskan di depan layar. Banyak riset mengatakan kalau terlalu banyak screen time itu tidak baik untuk perkembangan otak anak dan kemampuan sosialnya. Sekarang kan sekolah sudah online, jadi semua otomatis sudah bertambah screen time-nya. Dan itu juga terjadi setiap hari. Padahal anak-anak sekarang sering memakai gadget untuk bermain di waktu luang setiap hari. Inilah yang saya coba untuk kurangin waktunya. Nah, caranya gimana? Dengan memberi dia mainan yang bisa mengalihkan perhatian dia dari gadgetnya. Cari mainan menarik yang bisa ngelawan gadget itu lumayan susah, apalagi yang bisa memberi educational value atau nilai pendidikan juga. Nah, setelah cari-cari mainan, saya nemu mainan yang namanya Sunblocks. Saya dapat dari Instagramnya Paper Plane Toys. Mom and Dads bisa cek IG-nya Paper Plane Toys ya. Sunblocks ini mainan yang cukup seru. Bahan buatannya cukup bagus dan nilai pendidikannya juga cukup tinggi. Dan yang paling penting, ini bisa dipakai sampai lama banget sesuai dengan pertumbuhan anaknya. Di video ini saya akan lakukan unboxing dan kasih tunjuk gimana sih cara mainnya. Yuk kita mulai dengan unboxingnya. Nah, ini boxnya mainan Sunblocks. Yang paling kerasa pertama itu adalah beratnya ya. Ini mantep banget beratnya, ya sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Jadi kita tahu material yang dipakai di sini itu bukan sembarang material. Ini pakai premium quality material. Yang saya buka. Oke. Nah, di sini kita dapat math guide-nya. Math guide ini untuk mengajarkan anak tentang pengurangan, pembagian, juga ada perkalian dan penambahan. Jadi blok-blok ini bisa kita pakai untuk belajar dan bermain fungsi-fungsi dasar matematika. Oke. Lalu kita juga bisa pakai ini untuk full bermain ya. Jadi ada beberapa permainan, ide-ide permainan yang bisa Anda lihat di sini. Ini ada yang namanya Bridge Race. Terus juga ada yang namanya Tower of Ten, ada yang namanya Ladder Tower. Nanti saya akan kasih tutorialnya dan bahas satu persatu ya. Nah, ini blok-blok yang akan Anda dapatkan ya. Jadi ini gede banget ya. Yang nomor 10 ini mungkin hampir sejengkal saya tingginya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini materialnya solid dan premium quality banget dah, sesuai dengan harganya. Nah, di sini kita dapat, saya hitungin ya, ada nomor 1, dapat 10 mainan kayu nomor 1, terus dapat 2, nomor 2 ya, juga dapat 2 pieces nomor 3, dua pieces nomor 4, juga 2 pieces nomor 5, terus 2 pieces nomor 6, 2 pieces nomor 7, 2 pieces nomor 8, 2 pieces nomor 9, dan yang terakhir nomor 10-nya hanya 1 pieces saja. Jadi totalnya kita dapat 27 blocks.
Oke, sekarang saya akan demonstrasikan gimana sih caranya kita belajar dan bermain dengan sum blocks ini. Kunci dari permainan sum blocks ini sebenarnya cuma satu, yaitu jumlah bilangan dan tinggi akan selalu sama. Ini akan saya kasih contoh ya. Misalnya saya ambil ini nomor 10, saya akan taruh di meja. Lalu 10 ini kan sama dengan 8 tambah 2 ya. Jadi saya akan ambil nomor 8 dan saya akan taruh angka 2 di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat kalau tingginya ini sama gitu. Terus bisa juga dengan angka yang lain. Misalnya 10 itu kan 7 ditambah 3. Jadi saya susun 7 di sini dan saya ambil bilangan 3. Nah, ini juga tingginya sama semua. Terus misalnya juga saya ambil 5 sama 5. Saya susun, saya dempetin. Nah, ini tingginya akan sama semua. Ini adalah dasar dari permainan sum blocks ini. Nah, gimana caranya kita pakai sum blocks ini untuk mengajarkan penjumlahan? Gampang banget, jadi kita tinggal ambil, ini misalnya nomor 5, ya, 5, kita tambah lagi 3, ya. Lalu si anak itu tinggal mencari angka yang tingginya sama dengan ini. Jadi misalnya saya ambil nomor 8. Jadi dia tahu kalau 5 ditambah 3 itu 8. Lalu juga bisa diajarkan kalau itu juga sama dengan 4 tambah 4. Nah, di sini tingginya akan kelihatan sama semua. Jadi 5 ditambah 3, 4 ditambah 4 itu sama dengan 8 dan tingginya mereka di sini sama semua. Untuk belajar pengurangan, kita bisa pakai metode yang sama ya. Jadi misalnya kita punya angka 10, lalu kita mau kurangin dengan 8. Nah, si anak harus mencari angka berapa sih yang tingginya bisa ditumpuk ke 8 dan nanti bisa membuat tingginya sama dengan 10. Jadi misalnya kita tumpuk angka 3, wah ini ketinggian, berarti bukan nih. Jadi kita mesti cari angka yang lain, jadi 2. Nah, dari sini 2 kita bisa taruh sini. Jadi 10 dikurangin 8 itu adalah 2. Untuk mengajarkan perkalian, kita tinggal menyusun bilangan yang sama, misalnya 2 kali. Jadi misalnya saya punya angka 5, saya susun 2 kali, itu sama dengan 5 kali 2 dan nilainya adalah 10. Di sini bisa dilihat juga tingginya sama ya. Lalu untuk pembagian mirip juga konsepnya. Jadi misalnya kita punya bilangan 12. Ada 10, saya taruh 10 dan 2. Nah, 12 ini bisa kita susun juga menggunakan angka 6 dan 6. Nah, di sini juga bisa dilihat ya kalau tingginya juga sama. Oke. Jadi 12, angka 12 jika dibagi 6 itu kita dapat 2. Ini akan saya tunjukkan cara bermain ladder tower. Jadi untuk bermain ladder tower kita ngambil salah satu angka kecuali 1. Jadi misalnya saya ambil angka 10. Nah, di sini saya taruh nomor 10. Lalu saya akan mengambil 2 angka yang jika jumlah hasilnya 10. Jadi misalnya saya ambil 2 dan 8. Nah, 2 sama 8 saya susun. Terus ambil salah satu nomor untuk menunjukkan bahwa bilangan ini sama tingginya. Oke, nah terus kita bisa melakukan susunan kedua. Jadi misalnya saya ambil nomor 7 ya. Lalu 7 itu 3 dan 4. Nah, ini. Terus untuk menunjukkan bahwa dua bilangan ini sama, saya bisa ambil angka apa aja untuk menunjukkan bahwa bilangan ini sama. Ini bisa kita lakukan sampai panjang banget ya towernya, dan itu akan buat anak-anak seneng banget mainnya. Ini akan saya tunjukin gimana caranya main Tower of 10. Nah, jadi kita tinggal buat satu stack, satu tumpukan di mana semua bilangannya itu jumlahnya 10. Jadi kita ada 10, terus kan ada 5 dan 5,
Terus kita bisa bikin pakai 6 dan 4. Ya, taruh di sini. Terus misalnya 8 dan 2. 9, 1. Ya. Jadi kita bikin satu tumpukan yang semua berjumlah 10. Lalu kita bisa taruh satu angka di atasnya ya. Nah, setelah itu kita bisa buat tumpukan kedua dengan dasar angka ini supaya juga jumlahnya 10. Jadi misalnya saya stack ini angka 9 dan 1 ya. Sorry, ini bukan, jadi ini saya stack angka 9 dan 1, terus juga ada 7 sama 3, 7 dan 3 lagi. Nah, semakin tinggi akan semakin kecil angka 10-nya ya. Jadi misalnya saya taruh di lagi 6 sama 4 gitu. Ini cara mainnya Tower of 10. Oke, cukup seru juga ya. Jadi kalau misalnya perlu ide bermain tambah-tambahan supaya nggak bosen, kita bisa pakai cara ini supaya mereka tetap interested dengan matematika dan juga at the same time mereka bersenang-senang juga. Sekian dulu unboxing dan review of topik ini dari saya. Semoga video ini bisa berguna bagi mom and dads dan bisa membuat kita semua lebih sabar dan kerasan dengan anak kita di rumah. Halo, sebelum Anda nonton video saya yang lain, saya perlu bantuan Anda. Saya perlu Anda memencet tombol subscribe dan loncengnya, karena kalau Anda melakukan itu, Anda membantu saya membuat tidak hanya satu video, tapi banyak video. Terima kasih atas bantuannya.